Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlangga Vidya Saputra dengan NIM 22051204156 dengan jurusan S1 Teknik Informatika dari Universitas Negeri Surabaya. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan dengan proposal saya yang berjudul Penerapan Support Vector Machine dan Large Language Model untuk Analisis Sentimen pada Media Sosial. Pendahuluan. Proyek ini bertujuan untuk melakukan analisis sentimen pada postingan media sosial menggunakan teknik Natural Language Processing atau NLP dan model Support Vector Machine untuk mengklasifikasikan sentimen menjadi positif, negatif, dan netral. Dataset yang digunakan berasal dari Kaggle dan mencakup postingan dari Facebook, Instagram, dan Twitter yang berisi informasi seperti teks, waktu, dan kategori sentimen. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana model klasifikasi sentimen berbasis algoritma support vector machine dapat diterapkan untuk menganalisis sentimen teks pada data media sosial. Yang kedua, bagaimana teknologi Large Language Model atau LLM seperti Google Gemini dapat digunakan untuk mengekstraksi dan menganalisis topik sentimen yang terkandung dalam teks. Yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi akurasi dan efektivitas model dalam mengklasifikasikan sentimen dan mengekstraksi informasi dari data media sosial. Yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan model klasifikasi sentimen menggunakan algoritma support vector machine yang mampu mengelompokkan teks menjadi kategori positif, negatif, atau netral. Yang kedua, mengintegrasikan teknologi large language model untuk mengekstraksi topik-topik utama berdasarkan sentimen yang telah diklasifikasikan. Yang ketiga yaitu untuk mengevaluasi performa model klasifikasi sentimen dan analisis topik untuk memastikan efektivitas metode yang digunakan. Yang selanjutnya adalah manfaat penelitian. Pada manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama adalah manfaat teoritis, untuk menambah referensi dan wawasan dalam pengembangan algoritma machine learning untuk analisis data teks, khususnya sentimen di media sosial. Yang selanjutnya adalah untuk memberikan kontribusi pada kajian teknologi Natural Language Processing atau NLP dengan integrasi algoritma SVM dan Large Language Model. Dan yang selanjutnya adalah manfaat praktis. Pada manfaat praktis ini, fungsinya adalah untuk memberikan solusi praktis dan analisis opini publik yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan, organisasi, atau pemerintah dalam pengambilan keputusan strategis. Yang selanjutnya adalah untuk memfasilitasi penggalian informasi penting dari data media sosial untuk berbagai kebutuhan seperti analisis tren pasar, evaluasi kebijakan, dan identifikasi isu-isu penting di masyarakat. Yang selanjutnya ada batasan masalah. Pada dataset ini, batasan masalah yang digunakan adalah data yang data teks yang dari media sosial berupa Facebook, Instagram, dan X yang sudah melalui proses pemrosesan. Dan yang kedua ada model klasifikasi. Model klasifikasi ini menggunakan sentimen yang menggunakan algoritma support vector machine dengan representasi data berbasis TF-IDF. Yang selanjutnya adalah untuk ekstraksi topik. Teknologi Large Language Model atau LLM seperti Google Gemini akan digunakan untuk menganalisis dan mengekstraksi topik dari data yang telah diklasifikasikan. Yang selanjutnya adalah lingkup sentimen. Penelitian ini hanya fokus pada tiga kategori, yaitu sentimen positif, negatif, dan netral. Yang selanjutnya adalah alat dan teknologi. Penelitian ini menggunakan Python, Google Collaboratory, dan Streamlit untuk pengolahan data dan visualisasi hasil analisis. Oke, selanjutnya ada kajian pustaka. Penelitian ini mengenai analisis sentimen terus berkembang seiring dengan peningkatan penggunaan media sosial sebagai sumber data utama. Dalam konteks ini, berbagai pendekatan algoritma telah diusulkan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi klasifikasi sentimen. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Yaitu yang pertama, penelitian ini menggunakan algoritma machine learning untuk menganalisis sentimen publik terhadap pelayanan pemerintah Kota Makassar. Melalui data Twitter, data ini diklasifikasikan ke dalam kategori positif, netral, dan negatif dengan akurasi yang cukup tinggi setelah melalui pre-processing data yang intensif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis sentimen dapat membantu pemerintah dalam memahami persepsi masyarakat dan mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan. Oke, yang selanjutnya adalah studi ini membandingkan performa algoritma, naive Bayes, dan super vector machine dalam menganalisis sentimen masyarakat terhadap program rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. SVM ini menunjukkan performa ini lebih unggul dalam menangani data teks yang kompleks dan memiliki ketidakseimbangan data yang signifikan. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya representasi data menggunakan TF-IDF untuk meningkatkan akurasi. Oke, yang selanjutnya adalah metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian ini menggunakan metode eksperimen kuantitatif yang bertujuan untuk menguji dan mengevaluasi performa algoritma support vector machine dalam klasifikasi sentimen serta teknologi large language model untuk ekstraksi topik. Penelitian ini dilakukan dalam konteks analisis sentimen media sosial dengan pendekatan berbasis data untuk menghasilkan wawasan tentang opini publik terhadap isu-isu populer di Indonesia. Oke, selanjutnya ada dataset distribusi sentimen menggunakan SVM. Pada grafik di samping, saya memiliki dataset dengan distribusi sentimen, yaitu ada 3 distribusi sentimen, sentimen positif, negatif, dan netral. Pada sentimen neutral ini mendapatkan 199 dataset dengan proporsi sentimennya sekitar 0,39%. Dan selanjutnya ada eh, data positif. Pada sentimen positif ini memiliki data sekitar 166% dengan proporsinya sekitar 0,33%. Dan selanjutnya ada data dari negatif yang pada negatif ini memiliki data paling rendah yaitu sekitar 134% dengan proporsi sentimennya sekitar 0,26%. Pada selanjutnya ada 3 distribusi pada media sosial. Yang pertama yaitu di Facebook. Pada Facebook ini memiliki sentimen positif yang cukup tinggi, yaitu sekitar 36% dan sentimen negatifnya sekitar 32% dan sentimen neutralnya sekitar 32%. Berbeda dengan distribusi Instagram. Pada sentimen di Instagram ini memiliki sentimen positif sekitar 33%. Ini lebih kecil dibandingkan dengan sentimen di Facebook. Dan pada sentimen negatifnya memiliki 28,7%. Dan pada sentimen neutralnya ini memiliki sentimen yang lebih tinggi daripada sentimen di Facebook, yaitu sekitar 38%. Oke, selanjutnya pada distribusi sentimen di Twitter, ini memiliki perbedaan yang cukup tinggi, yaitu pada sentimen positifnya paling rendah dibandingkan dengan media sosial lainnya. Pada sentimen positif di Twitter ini memiliki 30% dan sentimen negatifnya paling rendah yaitu 19%. Dan pada sentimen neutralnya ini memiliki sangat tinggi yaitu sekitar 50,3%. Oke, selanjutnya adalah tahapan pengujian. Pada tahapan ini melalui 3 proses yaitu yang pertama pre-processing data dan cleaning data. Pada ini, proses ini mempersiapkan data agar siap digunakan dalam machine learning dan mengatasi data yang kotor seperti ada nilai kosong atau missing value atau data duplikat atau outlier untuk memastikan data digunakan lebih berkualitas dan akurat. Dan yang selanjutnya ada feature engineering. Pada fitur ini membuat atau memodifikasi fitur variabel dalam dataset agar lebih relevan dan informatif sehingga dapat meningkatkan kinerja model machine learning. Yang selanjutnya ada modeling machine learning. Pada ini melatih algoritma pada data yang telah diproses guna memuat prediksi atau pengembalian keputusan berdasarkan pola yang ditemukan dalam data menggunakan algoritma support vector machine. Oke, yang selanjutnya ada hasil yang diharapkan. Pada yang diharapkan ini yang pertama tidak ada missing value. Ya, dan yang kedua, sentimen analisis ini berjalan dengan baik, tidak ada yang error. Dan yang ketiga, model dataset ini yang diterapkan menggunakan algoritma SVM ini dapat mendapatkan akurasi sekitar 71%. Oke, kesimpulannya yaitu model SVM yang diterapkan pada dataset dengan representasi TF-IDF ini memberikan akurasi sebesar 71%, menunjukkan performa yang cukup baik dalam mengklasifikasi sentimen negatif, positif, dan netral. Analisis ini berhasil mengidentifikasi tema-tema spesifik pada sentimen negatif seperti kekecewaan, rasa sakit, kesedihan, dan stres.
Penggabungan pendekatan machine learning dan LLM dapat meningkatkan pemahaman terhadap pola sentimen dalam teks media sosial. Oke, sudah selesai presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.